Jadi yang dilakukan oleh Amerika Serikat kan jelas bahwa itu merupakan serangan ke sebuah negara yang merdeka, yang independen, katakanlah begitu, dan kemudian mengambil begitu saja seorang yang mempunyai kedudukan sebagai presiden. Sekarang pertanyaannya, kenapa ICC ketika dia mengeluarkan arrest warrant terhadap Perdana Menteri Netanyahu karena dugaan melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza, ya, kenapa nggak kemudian yang bisa dicokok, ya kan? Gini, kalau situasi kayak begini berjalan terus sampai 3 tahun lah, gitu ya, nggak usah lama-lama gitu, 3 tahun. Itu 3 hal yang akan terjadi. Pertama, kita semakin dekat dengan Perang Dunia Ketiga. Fora internasional mengalami kondisi dinamis yang paling atraktif hari ini ketika Amerika Serikat melakukan orkestrasi kebijakan keamanan terhadap Venezuela secara sepihak. Dan tentunya ada dugaan Amerika Serikat terlibat dalam upaya pengembalian Reza Pahlavi, pangeran dari Shah Iran, untuk menggoyang Republik Teokrasi Khamenei di Iran. Situasi ini menciptakan sebuah iklim kompetisi di antara negara hegemon baru, yakni Cina terhadap Taiwan, dan juga hegemon lama, yakni Rusia terhadap Ukraina. Apakah hukum internasional mampu tegak berdiri di antara situasi semacam ini? Kami akan membincang dalam podcast ini bersama Profesor Hikmahanto Juwana selaku pakar hukum internasional. Prof, terima kasih sudah menerima kami. Terima kasih sudah mengundang saya dalam forum Kuat Baca ini. Nah, Prof, langsung ke pertanyaan. Bagaimana Bapak menilai tindakan Amerika Serikat yang menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, tanpa mandat Dewan Keamanan PBB? Ya, jelas itu melanggar hukum internasional. Jadi gini, dalam hukum internasional itu ada prinsip yang namanya prinsip non-intervensi. Apalagi prinsip non-intervensi dengan menggunakan kekerasan, menggunakan senjata. Nah, itu yang kemudian diakomodasi dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Di situ disebutkan bahwa negara anggota wajib untuk menahan diri dalam ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap wilayah teritorial negara lain. Nah, jadi yang dilakukan oleh Amerika Serikat kan jelas bahwa itu merupakan serangan ke sebuah negara yang merdeka, yang independen, katakanlah begitu, dan kemudian mengambil begitu saja seorang yang mempunyai kedudukan sebagai presiden. Padahal sebagai presiden dia tentu punya kekebalan, immunity, kalau dia dibawa ke pengadilan negeri di luar negeri. Nah, jelas ini merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum internasional. Tetapi kalau orang hukum itu pasti satu fakta bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Pertanyaan kita adalah apakah Amerika Serikat langsung mengakui bahwa memang saya melanggar hukum internasional? Ternyata tidak. Karena menurut Amerika Serikat, untuk membenarkan tindakannya ini, dia mengatakan bahwa Maduro ini terlibat dalam suatu kejahatan yang disebut sebagai narkoterorisme. Dan karena dia ini terlibat dalam kejahatan dan sudah ingin diambil, katakanlah dihadapkan ke pengadilan di New York City, itu sejak 20-an tahun yang lalu. Sehingga apa? Satu-satunya jalan menurut versi Amerika Serikat adalah mengambil dia, seolah-olah Venezuela ini merupakan negara bagian dari Amerika Serikat, lalu membawanya ke pengadilan negeri di New York. Tapi kalau misalnya melakukan proses hukum ini hanya DEA, Drug Enforcement Agency, tentu pasti dia akan menghadapi prajurit-prajurit dari Venezuela, tentara dari Venezuela. Nah, oleh karena itu, di sini ada kerjasama seolah-olah antara Department of Justice-nya Amerika dengan Secretary of War. Ya, jadi tolong diserang aja dulu. Nah, menurut Trump itu kan cuma 300 menit serangan itu. 300 menit, lalu kemudian diambil, ya, dan Amerika Serikat tidak menduduki wilayah itu. Dalam artian bahwa kami tidak menjajah kok, jadi nggak apa-apa. Tapi kan banyak yang aneh. Karena apa? Amerika Serikat
eee, melalui Trump mengatakan bahwa, "Kamu pasti akan tanya semua, siapa yang akan menjalankan pemerintahan di Venezuela?" Lalu dia bilang apa? "Ya kami." Lah ini gimana? Katanya dia tidak menduduki, wilayah Venezuela, tapi dalam proses, menjalankan pemerintahan, ternyata Amerika Serikat. Berarti apa? Kalaupun ada sekarang pelaksana tugas dari presiden Venezuela, karena presiden Venezuela sedang menghadapi proses hukum, eee, itu dia hanya sebagai boneka saja dong kalau kayak begitu. Karena, selain Trump, nanti ada menteri luar negeri, ada menteri pertahanan, dan kepala staf, eee, angkatan perang Amerika Serikat yang akan menjalankan pemerintahan di sana. Nah, yang kedua, kalau ini proses hukum, harusnya ada proses yang namanya ekstradisi. Artinya DEA itu mungkin dia punya peran dan punya tugas, kewenangan di Amerika Serikat, tapi di luar Amerika Serikat, dia sudah nggak punya kewenangan lagi. Beda jurisdiksi ya. Beda jurisdiksi. Nah, ini yang biasanya mereka ini harus bekerja sama seharusnya ya dengan otoritas di Venezuela. Tapi ini enggak, langsung masuk kayak begitu, langsung menculik gitu kan. Belum lagi ini seorang presiden yang masih berkuasa karena Rodriguez, pengganti sementara dari Maduro, mengatakan bahwa yang menjadi presiden tetap Maduro. Artinya apa? Ketika dia di pengadilan New York nanti, dia bisa mengatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili saya karena apa? Saya ini masih presiden, saya masih punya kekebalan, ya. Tapi yang jadi masalah itu, walaupun ada katakanlah kelemahan-kelemahan dari narasi yang dibuat oleh Amerika Serikat bahwa ini bukan melanggar hukum internasional tapi ini proses penegakan hukum, itu Amerika Serikat bisa mengabaikan negara-negara yang berteriak tentang tidak sesuai dengan hukum internasional. Karena apa? Presiden Trump sudah mengatakan bahwa saya nggak peduli dengan hukum internasional, saya tidak butuh hukum internasional. Yang menentukan bahwa saya bisa melakukan ini dan itu adalah batasannya, moralitas saya. Jadi ya bagaimana kalau udah kayak begini? Ya kan, kalau misalnya sekarang bayangkan semua negara, kepala pemerintahan, kepala negaranya mengatakan hal yang sama, udah jadi chaos. Dan ujung-ujungnya adalah siapa yang kuat, dialah yang menang, kira-kira seperti itu. Might is right gitu ya. Jadi kalau kita punya kekuatan, ya kita pasti yang benarnya gitu ya. Maka saya selalu mengandaikan kalau misalnya Trump bisa mencokok Maduro karena dia dituduh melakukan suatu kejahatan. Sekarang pertanyaannya, kenapa ICC ketika dia mengeluarkan arrest warrant terhadap Perdana Menteri Netanyahu karena dugaan melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza, ya, kenapa nggak kemudian yang bisa dicokok, ya kan? Nah, kalaupun nanti ada negara yang mencokok gitu ya, mengambil Perdana Menteri Netanyahu dengan serangan seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke Venezuela, eee, pasti nanti Amerika Serikat akan mengatakan, "Wah, ini melanggar hukum internasional," dan sebagainya. Jadi, orang akan bilang double standard. Nah, tapi kan Trump sudah mengatakan, ya, tindakan saya itu ya ukurannya hanya moralitas saya. Itu yang bikin pusing ya. Betul. Suasana ini betul-betul melanggar prinsip intervensi unilateral sebenarnya kan. Dan dalam konteks politik internasional, tadi saya sampaikan di dalam pembukaan, membangkitkan suasana kompetisi di antara negara hegemonik, Cina dan Rusia. Kalau gitu, kalau lu bisa gitu, gue juga bisa dong sama Taiwan, gue juga bisa dong sama si Ukraine gitu kan. Yeah. Nah ini dampak dari tidak tegaknya hukum internasional dan ada statement yang begitu kontroversi, tadi Trump mengatakan, ya standar ketertibannya adalah moralitas saya, tadi ya Prof. Bagaimana sih suasana ini kemudian dapat diintervensi dengan bahwa hukum internasional dapat tegak ya Prof? Oke, jadi pertama ya yang kita perlu pahami kalau kita bicara hukum internasional, kita harus paham bahwa hukum internasional tidak sama seperti hukum nasional. Kalau dalam konteks hukum nasional, itu ada lembaga yang lebih tinggi dari kita-kita ini, yang namanya pemerintah, yang namanya negara. Ya, jadi kalau misalnya ada orang melakukan suatu kejahatan, maka ada negara yang bisa menangkap pelaku itu, yaitu kepolisian. Kan ada kata-kata Republik Indonesia. Lalu ada proses lah menangkap, lalu menyidik. Nanti kalau misalnya pas penuntutan, Kejaksaan Agung kan
yang akan melakukan penuntutan jaksanya, jaksa penuntut umum. Nah, itu kan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bahkan yang mengadili itu adalah pengadilan ya yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi itu lebih tinggi. Dan kalau nanti divonis bersalah, itu harus masuk ke lembaga pemasyarakatan yang berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Lagi-lagi Republik Indonesia. Jadi itu lebih tinggi. Nah sekarang, kalau kita melihat dalam konteks hukum internasional, masyarakat internasional itu tidak ada lembaga yang lebih tinggi dari mereka. Masing-masing negara punya kedaulatan. Jadi kita akan mengatakan, nggak ada yang lebih tinggi loh ya, nggak ada pengadilan yang bisa mengadili saya. Kalaupun mereka mau mengadili saya, ya itu harus ada kesepakatan antar negara. Jadi kalau misalnya kita ke Mahkamah Internasional, itu jelas di dalam statutanya disebutkan bahwa selain hanya negara yang bisa mengajukan permasalahan hukum ke Mahkamah Internasional, harus disepakati. Misalnya seperti Indonesia dengan Malaysia soal Sipadan dan Likitan, itu harus ada special agreement yang intinya dua negara akan tunduk pada Mahkamah Internasional. Nah, kalau misalnya sekarang Amerika Serikat melakukan serangan dan lain sebagainya, lalu dia merasa bahwa saya ini above the law gitu ya. Kita mau seret gimana cara menyeretnya? Nggak mungkin. Jadi itu yang pertama kali yang kita perlu pahami. Yang kedua yang kita perlu pahami adalah kalau misalnya kita bicara hukum, hukum itu bisa jadi instrumen, ya. Instrumen untuk apa? Misalnya dalam konteks hukum internasional, untuk membenarkan tindakannya. Padahal hukum itu bisa menjadi instrumen untuk menjaga ketertiban. Kalau misalnya masyarakat antar negara ya, masyarakat internasional itu berinteraksi tanpa ada aturan, itu kan chaos. Sama seperti kalau misalnya kita di ruang kelas tidak ada guru dan masing-masing siswa merasa bahwa saya kan punya kedaulatan, saya punya kedaulatan. Jadi chaos, ya. Nah, memang kalau ada guru itu berarti kita dalam konteks yang hukum nasional. Nah, guru bisa bilang gini, begini, gini, gitu kan, pemerintah. Tapi kalau nggak ada guru, gimana? Nah, akhirnya suasana yang chaos itu bisa terselesaikan untuk tertib kalau ada kesepakatan dari siswa-siswa yang ada di sana. Jadi masyarakat mereka sepakat. Nah, itu yang disebut sebagai hukum internasional. Tapi yang jadi masalah adalah dalam situasi tidak ada guru, itu ujung-ujungnya di dalam kelas itu ada orang yang kuat. Kuat karena apa? Wah, badannya besar, ya, dia jagoan tukang bully mungkin gitu ya. Tapi ada yang kuat secara ekonomi, suka bayarin makan ke kantin dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ada pengelompokan-pengelompokan. Nah, masyarakat internasional itu seperti itu. Dan kalau misalnya nanti satu siswa dengan siswa lain itu berbenturan, karena nggak ada guru, nggak ada ini, ya hukum rimba yang berlaku sebenarnya. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Nah, jadi konteks kita bicara dalam hukum internasional seperti itu. Nah, tapi masyarakat internasional itu masih percaya bahwa oke lah, apakah hukum internasional itu sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban, ataupun hukum internasional itu dijadikan alasan bagi negara ketika dia melakukan suatu tindakan, silakan aja. Tetapi kita hormati. Jangan sampai kita tidak menghormati hukum internasional. Tapi ini yang terjadi pada Trump. Dia justru yang tidak mau menghormati hukum internasional. Dia masa bodoh, dia bilang saya nggak mau tuh. Saya nggak butuhkan hukum internasional. Ya kalau udah kayak begini kan menjadi suatu kerepotan tersendiri gitu ya. What is best yang harus dilakukan Indonesia dengan suasana semacam ini ya, Prof? Ya, sebenarnya tidak banyak ya. Karena saya melihat gini ya, dengan Trump merasa dirinya above the law gitu ya, di atas hukum internasional. Maka dia bisa melakukan tindakan tanda kutip sesuka hati mereka, sesuka hati Trump. Misalnya saja Trump bilang kita butuh Greenland untuk our security, national security. Ya udah dia bilang sekarang ada easy way atau mau hard way. Kalau hard way itu mungkin adalah diserang. Dan negara-negara Eropa nggak setuju. Memang Greenland bukan punya negara Eropa, itu punya kerajaan Denmark gitu ya, dan itu otonomi. Dan rakyat sana nggak setuju. Ya, bahkan katanya di Amerika Serikat
muncul wacana, udah kita bayarin aja satu-satu antara 10.000 sampai 100.000 US dollar, ya kan? Mereka nggak setuju. Tapi Trump bilang, kalau kamu nggak setuju, saya serang. Karena apa? Alasannya karena Greenland itu dikhawatirkan akan dikuasai oleh Rusia atau Cina. Nah, Trump nggak mau melakukan itu. Tapi kan ada Eropa, pasti Eropa tidak akan membiarkan itu dikuasai oleh Cina atau Rusia kan. Nah, tapi itu yang jadi masalah. Dan sekarang negara-negara Eropa khawatir. Dia bilang, udahlah, saya nggak akan ikut-ikut jadi sekutunya Amerika Serikat. Bahkan fakta pertahanan NATO itu terancam bubar. Ya. Belum lagi sekarang Trump bilang Iran itu perlu ada regime change. Ya, dia bilang kalau misalnya nanti aparat di Iran yang sekarang lagi ada demonstrasi besar-besaran, kalau demonstrasi kan biasalah, di Indonesia kita juga ada demonstrasi. Apakah demonstrasi ini nanti bisa mengakhiri suatu pemerintahan? Ya mungkin juga. Di Indonesia juga pernah ada kan, 98. Nah, tapi Trump bilang begini, pokoknya kalau ada serangan, tembakan ke para demonstran, kami akan masuk. Ya kan? Lagi-lagi ya? Lagi-lagi. Nah, tapi kan tujuannya adalah memang menghendaki adanya perubahan pemerintahan, regime change. Yang tadi dikatakan Reza Pahlavi sebagai anak dari Syah Iran, itu yang akan masuk. Bahkan ada senator di Amerika Serikat yang mendukung, itu ketemu sama Trump, Trump dikasih topi namanya MIGA, Make Iran Great Again, dengan Reza Pahlavi. Nah, sebenarnya prinsip kayak begini, ini kan apa yang dilakukan oleh Trump ini bertentangan dengan prinsip non-intervensi. Apalagi dari berita-berita yang saya dengar, itu agen-agen Mossad sudah ikut juga di situ. Karena bagi Israel, mereka juga punya kepentingan agar pemerintahan di Iran itu berubah, karena selama ini pemerintahan Iran itu yang mendanai, katakanlah yang mendukung Hamas menyerang Israel, Hezbollah, dan kemudian juga Houthi. Nah, kalau misalnya pemerintahan berubah ke Reza Pahlavi, seperti ayahnya, Iran akan dekat dengan Amerika Serikat, bahkan Iran akan mungkin membuka hubungan diplomatik lagi dengan Israel. Nah, itu yang diharapkan tentunya. Dan kalau misalnya Iran itu ada senjata nuklir itu sebenarnya untuk diarahkan kemana sih? Kalau dari sisi Israel, ya cuman ke kami, ke Israel. Nah, tapi kalau ada perubahan rezim, maka itu tidak akan terjadi. Nah, tapi terlepas dari itu semua, kan harusnya ini masalah domestik dari Iran. Ya, kalaupun kita bicara dari luar, kita mungkin mengingatkan mengenai masalah hati-hati nih soal HAM, pelanggaran, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia nih dalam situasi seperti ini? Apalagi Indonesia sudah memegang jabatan sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Oke, kalau yang jabatan apakah ada relevansinya dengan itu, Prof? Mohon maaf, itu tidak ada. Karena apa? Presiden Dewan HAM PBB itu perannya itu, mohon maaf nih, seremonial saja. Ngetok palu, ya, membolehkan misalnya negara untuk menyampaikan pendapatnya, bahkan nanti yang mengatur agenda dan lain sebagainya itu kesepakatan dari negara-negara yang kemudian ada sekretarisnya. Nah, sekretaris ini yang membantu presiden dari Dewan HAM yang saat ini diketuai oleh Indonesia, ya, diduduki oleh Indonesia. Tapi sama sekali Indonesia nggak bisa kemudian membawa Amerika Serikat untuk kamu harus tidak melanggar hukum internasional, tidak melanggar HAM. Enggak, sama sekali nggak bisa seperti itu. Ya, kecuali kalau misalnya ada permintaan dari negara anggota untuk kemudian diagendakan, kemudian dibahas, ya bisa gitu ya. Jadi sama sekali tidak bisa kita lakukan itu. Bahkan untuk menghentikan Trump pun, ya, Presiden Prabowo juga tidak mungkin. Paling yang mungkin itu adalah beliau, presiden kita, melakukan mediasi. Ya, mediasi kepada negara-negara yang berkonflik untuk tidak mengeskalasi konflik bersenjata ini, tetapi justru mendeeskalasi. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kemlu kita, ya, pernyataan resmi terkait dengan apa yang terjadi di Venezuela pada waktu itu, yaitu pertama, Indonesia tidak membenarkan, tapi juga tidak mengutuk Amerika Serikat. Ya, kita hanya mengatakan bahwa tindakan ke Venezuela ini tidak jadi presiden berikutnya. Karena yang dikhawatirkan itu kan ada Kuba,
yang sudah diancam oleh Amerika Serikat ya, oleh Trump. Belum lagi ada Kolombia, ada kemudian juga Meksiko. Nah, ini jangan dijadikan presiden karena ini udah bertentangan. Nah, tapi juga kita tidak seperti Malaysia yang menghukum. Menghukum Malaysia ya. Keras sekali dia ya. Keras, bahkan juga Singapura. Nah, dengan posisi seperti ini, sebenarnya kita merujuk pada pasal 2 ayat 3 Piagam PBB yang mengatakan bahwa kalau ada sengketa antar negara, maka sengketa itu harus diselesaikan secara damai sehingga tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Nah, yang kedua, ini bagusnya dari pernyataan Indonesia ini adalah memberikan peluang bagi Bapak Presiden untuk melakukan mediasi yang tadi saya katakan. Karena apa? Kalau kita sudah mengutuk ya tindakan Amerika Serikat, Bapak Presiden mau datang ke Presiden Trump untuk melakukan mediasi supaya tidak menggunakan senjata, kan Trump akan bilang, bukannya kamu udah ngutuk saya, ngapain kamu datang ke sini? Kan gitu kan? Itu kesalahan pada waktu Rusia menyerang Ukraina. Karena pada waktu itu Amerika Serikat mensponsori ada resolusi untuk mengutuk Rusia. Dan kita menjadi co-sponsor. Nah, kalau kita jadi co-sponsor, padahal waktu itu Bapak Presiden Jokowi ya, masih dijabat, itu kan ketua G20. Dia kan harus memediasi. Nah, untung aja pada waktu datang ke Pak Presiden Putin nggak mengatakan, bukannya kamu kemarin udah ngutuk saya, ngapain kamu datang ke sini? Nah, ini yang kita juga harus hati-hati dalam mengambil posisi, menurut saya. Artinya Kemlu sudah memberikan sikap jangka panjang ya. Dampaknya akhirnya Indonesia bisa melakukan mediasi di kemudian hari. Betul. Tapi kalau sehari ini kan lagi panas-panasnya, mungkin akan sulit ya. Ya, yang pasti akan sulit. Tapi ingat gitu ya, kalau misalnya ditanya, ya bukan pemerintah yang melakukan nih, ada 2 cara katanya. Biarkan Tuhan yang menghentikan Trump. Atau yang kedua adalah masyarakat kita berinteraksi dengan rakyat Amerika Serikat melalui sosial media dan sebagainya untuk menyadarkan pada mereka bahwa tindakan yang dilakukan oleh Trump ini sangat membahayakan mereka. Jadi kalau mereka nanti keluar negeri, jalan-jalan, misalnya gitu, ada kemarahan dari masyarakat di negara lain, itu para turis Amerika ini bisa-bisa menjadi pelampiasan gitu. Jadi marahnya sebenarnya ke Trump, tapi karena Trump-nya jauh, ya udahlah, ini orang Amerika Serikat. Karena yang terjadi di Venezuela sekarang ini yang saya dengar, itu adalah banyak warga di Venezuela ya itu sekarang melakukan sweeping terhadap warga negara Amerika. Di Afrika udah diblokade ya. Nah, seperti itu. Di Mali sama di membahayakan warga negara Amerika sebenarnya. Jadi kita berharap bahwa warga negara Amerika melakukan proses internal mereka ketatanegaraan, mengaspirasikan kemudian ke Kongres ya, biar nanti Kongres yang misalnya melakukan impeachment. Nah, ini yang paling dikhawatirkan oleh Presiden Trump karena di Amerika Serikat dalam waktu yang tidak lama lagi akan ada pemilu, tapi untuk yang anggota Kongres. pemilu setelah itu ya. Ya, nanti kalau misalnya Partai Demokrat yang menguasai Kongres, bukannya tidak mungkin bahwa Trump itu akan di-impeach. Tapi Trump saat ini dia ya berharap bahwa itu tidak terjadi. Nah, lalu dia melakukan kebijakan-kebijakan, misalnya mengeluarkan orang-orang dari negara tertentu, termasuk Somalia segala, ya dari Amerika Serikat, dan itu oleh rakyat Amerika Serikat, ya sebagian itu dianggap sebagai wah ini tindakan yang bagus ini, membuat Amerika lebih Great again, lebih orang putih gitu kan, kira-kira seperti itu. Karena dianggap nih mereka ini banyak yang justru menjadi masalah begitu ya. Tapi nggak semua orang Amerika seperti itu. Jadi kalau kita bicara Amerika itu saat sekarang kita harus turunkan unit analisisnya, jangan cerita tentang Amerika begini begitu, enggak. Presidennya yang melakukan ini itu. Trumpnya, bukan Amerikanya ya. Bukan Amerika. Udah gitu di dalam negeri Amerika sendiri ada orkestrasi dengan ICE ya, imigrasi sama cukai. Ya. Mengerikan sekali ya melihat banyak peristiwa di dalam negeri. Minnesota itu ya, yang seorang perempuan warga negara Amerika padahal. Saya nggak tahu lah situasinya seperti apa, kemudian dia ditembak mati oleh anggota dari ICE itu. Itu sebenarnya memunculkan kemarahan publik. Nah, memang di Minnesota itu terus akhirnya mereka tidak suka sama ICE, tapi juga ujungnya kan tidak suka sama Presiden Trump, kebijakannya. Nah, ini kalau melebar kemana-mana, saya lihat misalnya di New York, ada anggota NYPD ya, New York Police Department. Dia berdebat sama ICE.
Ya, mana warrant kamu, mana surat penangkapan kamu, mana? Kalau kamu nggak punya, kamu nggak berhak. Saya ini NYPD. Nah, hal yang seperti itu, ini bisa juga ujungnya adalah regime change tapi di Amerika, gitu kan? Nggak Amerika melakukan regime change di negara lain, tapi regime change di Amerika. Iya, mengerikan sekali ya. Kita kayaknya sama ya, algoritma yang hadir ke Indonesia juga kayaknya sama ya, Prof ya. Saya juga memonitor ya, tadi yang NYPD, kemudian berdebat dengan ICE gitu. Ya. Dalam jangka menengah panjang ya, misalnya 3 sampai 5 tahun mendatang, apakah jika konstelasi ini tidak berubah, sebenarnya apakah penting buat ini sebagai clue aja, Prof? Kalau analisisnya pasti panjang banget nih, Prof. Penting nggak sih negara-negara South, the South ini kan membuat semacam forum kembali seperti yang pernah dilakukan zaman 1955 dengan konferensi Asia Afrika. Iya. Gini, kalau situasi kayak begini, berjalan terus sampai 3 tahun lah, gitu ya. Nggak usah lama-lama gitu, 3 tahun. Itu 3 hal yang akan terjadi. Pertama, kita semakin dekat dengan Perang Dunia Ketiga. Karena Rusia atau Cina nggak suka dengan apa yang dilakukan oleh Trump. Tapi kan dia nggak bisa berhadapan-hadapan dengan Trump. Jadi, dia akan memanfaatkan negara ketiga. Misalnya, Kolombia mau dijatuhkan oleh Trump, dan kemudian juga Meksiko, dan bahkan juga di Iran. Bukannya tidak mungkin mereka akan bantu ya pemerintahan yang akan berhadapan dengan misalnya tentara Amerika Serikat. Nah, kalau udah kayak begitu, ini kan sebenarnya sudah mengarah ke Perang Dunia Ketiga. Nah, kalau misalnya ternyata yang kedua nih, Amerika berhadapan-hadapan langsung dengan Cina dan Rusia, dan mereka masing-masing punya senjata nuklir, selesai udah urusannya. Ya kan? Belum lagi Amerika dengan negara-negara Eropa, itu juga bermasalah. Jadi, mendekatkan diri kita ini dengan Perang Dunia Ketiga. Yang kedua, tindakan Trump ini pasti akan dilawan oleh tidak di level negara, ya, tapi di level masyarakat. Masyarakat ada di dunia, karena masyarakat akan khawatir apa yang terjadi di Venezuela mungkin aja terjadi pada negara, misalnya kita, negara Indonesia nih, ya kan, ada demo-demo terus kemudian dia masuk nih, wah ini kan bahaya juga. Dan yang terakhir adalah ya geopolitik dunia akan berubah sama sekali, akan muncul yang disebut sebagai imperialisme yang dijalankan oleh Amerika Serikat. Jadi di dunia ini tidak boleh ada kata lain selain apa yang dikatakan oleh Trump sebagai presiden Amerika Serikat. Jadi kita harus tunduk. Jadi memunculkan dulu tuh ada kekaisaran Romawi. Jadi ya Amerika sebagai kekaisaran Romawi. Mungkin itu ide Trump, how to make America great again. Ya, tapi menurut saya itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip negara pada saat ini yang ada kedaulatan, hukum internasional dan lain sebagainya. Nah, jadi saya sih nggak berharap ya. Tapi kalau misalnya itu pun terjadi setelah 3 tahun ini, karena Trump mengatakan mungkin untuk tahun ini penambahan anggaran pertahanan. Jadi dari 1 triliun menjadi 1,5 triliun. Tapi masalahnya bagi rakyat Amerika, memang penambahan anggaran sampai 1,5 triliun itu akan membawa makanan di meja mereka, akan memberi lapangan pekerjaan bagi mereka. Yang zaman sekarang itu dibutuhkan bukan perang saya kuat secara senjata, tapi bagaimana bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Itu hadap-hadapannya Trump dengan itu ya sebenarnya. Betul sekali. Oke, Prof. Jadi kalau memang hukum internasional itu tidak bisa menjadi instrumen satu-satunya, maka instrumen yang lain adalah kekuatan geostrategi ya. Bagaimana negara di kawasan Amerika Selatan juga melakukan semacam ini ya, forum yang bukan forum atau kesepahaman bersama mungkin ya. Bisa terjadi nggak itu? Saya rasa sulit ya. Jadi kan Venezuela waktu itu kemarin bilang bahwa saya akan bawa masalah ini ke organisasi Amerika, ya, OAS, Organization of American States. Tapi kan kalau dia nggak punya senjata yang kuat, alutsista yang memadai, yang sama dengan Amerika Serikat, itu nggak mungkin. Jadi kalau misalnya tadi ada, mungkin nggak kalau misalnya kita membuka dialog South gitu ya, nggak juga kalau menurut saya. Karena yang kita hadapi ini adalah kekuatan senjata. Kekuatan senjata akan bisa terselesaikan kalau ada kekuatan senjata lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang mempunyai kekuatan senjata yang memadai dengan Amerika Serikat? Cuman ada 2, yaitu Rusia atau Cina. Nah, sekarang masalahnya mereka mau nggak menggunakan itu? Kalau Cina sih
saya menyerang duluan pasti enggak. Tapi kalau saya diserang, ya katanya ada seorang pakar yang mengatakan kalau Cina diserang, maka Cina akan memastikan bahwa tidak akan ada serangan yang kedua kali. Artinya apa? Cina akan menyerang balik dan serangan itu akan lebih besar, lebih kuat. Itu yang mengerikan ya. Kalau di dalam dunia pertahanan ini kan ada adagium civis pacem para bellum ya. Iya. Siapa yang ingin damai bersiaplah perang. Betul. Prof, terakhir pertanyaan dari kami terkait dengan kembali Indonesia memegang presidensi Dewan HAM PBB. Apa yang bisa dioptimasi jikalau memang itu tadi Prof sampaikan, nah itu cuma ketok-ketok palu aja gitu. Masa ini ceritanya jadi tempat Pak Menteri Pigai jalan-jalan ke luar negeri. Iya. Apa sih Prof ya harapan terbaiknya lah Prof? Ya kalau misalnya kita mau optimasi, ya kita optimalkan posisi kita, itu biasanya dalam sesi persidangan, itu kan Presiden akan menyampaikan sambutan pidato lah gitu ya. Nah mungkin dalam sambutan atau pidato itu, kita bisa ceritakan perspektif Indonesia terhadap isu global yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Mungkin kita bisa sampaikan bahwa ya boleh orang menggunakan senjata untuk mendapatkan kekuatan, kekuasaan dalam konteks geopolitik. Tapi jangan pernah lupakan bahwa ujungnya, at the end of the day, itu adalah manusia-manusia. Dan setiap manusia punya hak untuk hidup dan kemudian dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh negara, oleh pemerintah, menggunakan kekerasan, itu pasti akan mendatangkan kesengsaraan bagi manusia. Untuk itu, mungkin Presiden HAM akan mengatakan bahwa kita harus bekerja keras untuk memastikan bahwa HAM dari setiap manusia itu tidak terlanggar. Mau itu di negara maju, negara berkembang, dimanapun di muka bumi. Saya Jajang Habib, sampai ketemu lagi di program Ngopim selanjutnya. Terima kasih Prof. Terima kasih.